Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara memasukkan pengamatan jumlah akar bibit kopi pada tabel analisis ya, yang kemudian nantinya akan juga dimasukkan pada tabel dua arah. Nah, biasanya pengelompokan atau pengamatan ini saya lakukan di lahan. Dan apabila saudara melakukannya juga di laboratorium juga bisa, karena proses pemasukan data ini bisa digunakan untuk RAK dan RAM. Pertama-tama, di sini saya telah melakukan pengamatan. Di sini saya punya beberapa pengamatan dari 9 kombinasi perlakuan. Ini adalah kombinasi perlakuan yang saya miliki. Nah, 9 kombinasi perlakuan ini saya diulang sebanyak 3 kali. Ada ulangan 1, ulangan kedua, dan ulangan ketiga. Kemudian saya telah memberikan pengamatan sampel dari setiap K1A1. Misalnya pada perlakuan K1A1 ini terdiri dari 5 sampel tanaman yang saya amati. Bukan populasi dalam satu tanaman, dalam satu unit ya, akan tetapi dalam satu unit K1A1 ini saya mengamati hanya 5 tanaman saja. Maka didapatkan jumlah akar sebanyak 22 pada tanaman pertama, 19 pada tanaman kedua, 9 pada tanaman ketiga, dan 19 pada tanaman keempat, 17 pada tanaman kelima. Nah, per masing-masing tanaman ini telah saya amati sesuai dengan yang sudah ada di lahan. Kemudian dari semua data yang ada di sini saya jumlahkan per masing-masing ke kanan. Jadi dari tanaman 1 hingga tanaman kelima pada perlakuan K1A1 saya jumlahkan sehingga jumlahnya 86 dan rata-ratanya 17,2. Begitu juga seterusnya hingga semua data yang di bawah, hingga ulangan ketiga saya jumlahkan dan saya rata-rata semuanya seperti itu. Itu adalah langkah-langkah pertama setelah kita punya data hasil pengamatan. Kemudian setelah itu kita masukkan pada tabel. Tabel kita harus buat sesuai dengan banyaknya jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Kemudian diberikan item kolom jumlah dan kota item kolom rata. Begitu juga di bagian bawah secara vertikal juga diberikan kolom jumlah seperti itu. Nah, kemudian pada K1A1 saya masukkan ulangan 1 adalah rata dari kelima tanaman tadi. Ini dapat dari mana? Ya tentunya dapat dari data yang ada di sini. Jadi data yang di sini saya kopikan, saya letakkan di sini seperti itu. Atau langsung saya rata-ratakan di sini bisa. Begitu juga dengan K3A3. Misalnya pada ulang ketiga 25,8. Ini juga didapat dari data yang ada di sini. Misalnya K3A3 ulangan ketiga, kita cek ya benar apa enggak 25,8, kita cek. Pada ulangan ketiga K3A3 25,8 ratanya benar sekali ya. Jadi data yang kita masukkan di sini merupakan data rata dari hasil yang sudah kita rata-rata pada kolom rata data pengamatan jumlah akar bibit kopi. Kemudian setelah kita dapatkan datanya seperti ini, kita jumlahkan kembali. Nah, jadi jumlah dari K1A1 ulangan 1, ulangan 2, ulangan ketiga, rata-ratanya ini semuanya kita jumlahkan, kemudian kita rata kembali. Jadi di sini ratanya sudah merupakan hasil yang sudah kita masukkan data dari hasil rata yang sebelumnya. Nah, jadi U1, U2, U3, rata U1, rata U2, rata U3 kita jumlahkan, kita rata kembali. Nah, begitu. Kita jumlahkan semuanya hingga K3A3, kemudian kita rata juga hingga K3A3, kemudian kita jumlahkan ulangan ke-1, kita jumlahkan ulangan kedua, kita jumlahkan ulangan ke-3, dan di sini ada jumlah keseluruhan. Kemudian data yang sudah kita masukkan tadi kita masukkan pada tabel 2 arah. Nah, tabel 2 arah ini merupakan tabel yang digunakan untuk rancangan yang faktorial, baik itu RAK maupun RAL. Tetapi jika kita tidak menggunakan RAK RAL, berarti kita tidak perlu membuat tabel 2 arah. Kita tidak perlu membuat ini, kita hanya cukup sampai di sini saja jika kita membuatnya tabel untuk rancangan yang non faktorial atau tunggal.
Nah, setelah kita membuat tabel yang seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel dua arah, di mana tabel dua arah ini biasanya digunakan untuk rancangan RAK faktorial atau RAL faktorial. Jadi yang lebih dari satu perlakuan. Nah, jadi di sini nanti kita harus membuat banyaknya tabel dua arah sesuai dengan perlakuan kita. Di sini saya punya K1, K2, K3. Ada 3 ya. Jadi saya buat K1, K2, K3. Kemudian perlakuan A-nya juga ada 3 level. Jadi saya buat A1, A2 dan A3. Seperti itu ya, kita masukkan per masing-masing. Kemudian saya masukkan data 67. Nah, 67 ini dapat dari mana? Didapatkan dari jumlah K1A1 yang ada pada tabel sebelumnya, yaitu di sini ya. Ada di sini. Kemudian K1A2 itu dapat dari mana? Didapatkan dari K1A2 yang jumlahnya ini. Begitu juga seterusnya hingga pada tabel K3A3. Kemudian langkah selanjutnya kita menjumlahkan. Jadi jumlah A1 kita jumlahkan ke kanan, jumlah K1 kita jumlahkan secara vertikal ke bawah. Seperti itu. Nah, uniknya pada tabel dua arah ini adalah ada perbedaan pada saat penentuan rerata yang di sini dan rerata yang pada K ini. Nah, rerata ini didapatkan dengan cara membagi jumlah yang ada di sini dengan kita bagi dengan data pembentuk. Jadi, untuk mendapatkan rerata yang di sini, kita bagi jumlah dengan data pembentuk. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa data pembentuk dari jumlah ini terdiri dari 3 yang ada di sini, K1, K2, K3 ya. Jadi ada 3 pada A1 dan 3 kali pada ulangan ini. Sehingga data pembentuknya sama dengan 3 dikalikan 3, yaitu sama dengan 9. Jadi kalau kita nanti akan membuat rata yang pada tabel dua arah, yaitu sama dengan jumlah dibagi dengan data pembentuk. Datanya 3 didapat dari sini, kemudian 3 dari sini, kita kalikan 3 kali 3 sama dengan 9. Karena data yang kita dapat ini didapatkan dari 3 yang ada dari level ini dan 3 dari ulangan. Jadi sebanyak 9. Maka 209,20 kita bagi 9 sama dengan 23,24. Benar atau tidak? Kita buktikan. Nah, oke, sama dengan ini ya, yang ini saya bagi dengan rumus Excel, saya bagi dengan 9. Kemudian saya enterkan, maka hasilnya 23,24. Benar sekali. Begitu juga yang ada di sini ya. Yang ini saya akan cobakan lagi. Saya akan buat dia dibagi juga, yaitu sama dengan jumlah kita bagi dengan 9, kemudian kita enter. Nah, hasilnya 18,06667 atau kita bulatkan 18,07. Jadi seperti ini cara kita memasukkan data yang ada pada hasil pengamatan. Begitu juga pada data-data yang lainnya ya. Dan diingat bahwa tabel dua arah itu digunakan untuk tabel faktorial atau rancangan yang lebih dari satu perlakuan. Tetapi kalau non faktorial bagaimana? Hanya cukup pada tabel yang seperti ini saja, tidak perlu dilanjutkan pada tabel dua arah. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Silakan dukungannya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih.